Bukan melupakan yang menjadi masalahnya. Barang siapa yang bisa menerima, maka dia akan bisa melupakan hidup bahagia. Tapi jika dia tidak bisa menerima, dia tidak akan pernah bisa melupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Rinjani Destiasari dengan nomor NPM 22610631080084 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Gimana kutipan yang tadi? Bagus kan? Relate gak sih sama orang-orang yang belum move on? Kutipan tadi aku dapetin dari salah satu novel yang ditulis oleh Terelie. Siapa ya Terelie itu? Nah, aku mau meringkas sedikit siapa Terelie itu. Darwis atau yang kita kenal sebagai Terelie merupakan penulis novel terkenal berkebangsaan Indonesia yang lahir di Provinsi Sumatera Selatan. Buku-buku yang ditulis oleh Terelie menyajikan cerita dengan alur dan gaya penulisan yang menakjubkan sehingga membuat para pembacanya tidak bosan ketika membaca karyanya. Tak heran pula apabila buku-buku yang ditulis oleh Terelie selalu menjadi bestseller. Sejauh ini sudah ada lebih dari 50 buku yang ditulis oleh Terelie dengan genre yang bermacam-macam. Misalnya saja, kemampuannya dalam menciptakan novel telah terbukti pada karyanya yang berjudul Hafalan Sholat Gelisah yang berhasil diangkat ke layar lebar. Selain itu, juga ada novel yang berjudul Negeri Para Berdebah, Negeri di Ujung Tanduk, dan Rembulan Tenggelam di Wajahmu, dan masih banyak novel bacaan yang dia ciptakan. Gimana? Terelie menginspirasi banget kan? Nah, maksud dari video ini, aku diberi tugas oleh dosen Bu Kurnia Dwi Nurfadila MPD dalam mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia untuk mengulas novel. Nah, kutipan yang aku bacakan di awal video tadi merupakan kutipan yang aku baca dari sebuah novel yang akan aku ulas. Novelnya berjudul Hujan. Penulisnya adalah Terelie. Jadi, tonton dan simak videonya. Identitas buku. Judul Hujan, penulis Terelie, penerbit PT Gramedia Pustaka Umum, tahun terbit 2016 dengan tebal halaman 320 halaman. Tokoh dari novel ini yaitu ada Lail sebagai tokoh utama perempuan, ada Esok atau Soke Bahtera sebagai tokoh utama pendamping laki-laki, ada LGA sebagai fasilitator atau perawat petugas medis, ada ibu dan ayah Lail, ada ibu Esok, ada Mariam sebagai sahabat Lail, ada wali kota sebagai ayah angkat Esok, istri wali kota sebagai ibu angkat Esok, Claudia, anak dari wali kota yang menjadi adik angkat Esok, dan ibu Suri sebagai kepala staf panti sosial Lail dan Mariam. Novel Hujan ini mengisahkan perjuangan hidup juga percintaan dari seorang wanita bernama Lail. Ketika usianya menginjak 13 tahun, Lail harus menjadi seorang yatim piatu. Di hari pertama ia sekolah, ada gempa dahsyat dan gunung meletus yang menewaskan orang tuanya, dan ia berhasil ditolong oleh lelaki 15 tahun bernama Esok. Selama 1 tahun mereka tinggal di pengungsian, mereka seperti adik kakak yang tak terpisahkan. Lail dan Esok harus berpisah karena Esok memiliki orang tua asuh dan Lail tinggal di panti. Dan ketika beranjak dewasa, mereka harus terpisah dan makin jarang mereka bertemu. Esok yang kini telah sukses dan bergabung di sebuah proyek besar bahwa akan ada pesawat yang mengangkat para manusia untuk pergi ke planet lain karena di sini sudah terancam. Namun hanya orang-orang terpilih. Esok memiliki 2 tiket. Wali kota meminta untuk diberikan ke anaknya jika tiket tersebut diberikan kepada Lail. Namun sampai hari keberangkatan pun Esok sama sekali tidak menghubungi Lail. Lail merasa bahwa Esok tidak memperdulikannya. Terjadilah kesalahpahaman antara mereka. Hal tersebut membuat Lail sedih dan memutuskan masuk ke ruang modifikasi ingatan. Maria memberitahu Esok bahwa ia sedang berusaha mendobrak pintu canggih ruang terapi ahli syaraf yang sedari tadi tidak memperbolehkannya masuk untuk membatalkan penghapusan memori Lail. Esok yang kaget mendengarnya langsung bergegas datang ke pusat ahli syaraf tersebut. Namun beberapa saat kemudian, Lail keluar dan Esok langsung meminta maaf dan menjelaskan semuanya.
bahwa ia tidak jadi ikut menikahi kapal tersebut dan selama ini ia tidak dapat menghubungi Lail karena seluruh ingatan esok sedang disimpan untuk mencegah jika ada masalah dalam kapal. Lail bingung dengan kelakuan esok. LGA mengatakan bahwa saat ingin menghapus memori menyedihkan Lail, seketika semua ingatan berubah menjadi memori menyenangkan sehingga ingatan Lail tetap utuh. Menurut aku, kelebihan dari novel ini, alur ceritanya itu sangat menarik karena sejak awal pembaca akan dibawa ke ketegangan konflik yang terjadi, seolah-olah sudah terjerat. Alur ini juga menyimpan jalan cerita di masa lalu yang akan membuat pembaca menanti sebenarnya apa yang terjadi di awal kisah sampai pada terjadinya konflik yang dituliskan di bagian awal cerita. Nah, untuk kekurangan di novel ini, karakter utama dari Lail terlalu cengeng dan lemah serta tidak memiliki inisiatif. Mungkin tanpa adanya Maryam, Lail tidak mungkin mencapai keberhasilannya. Di dalam novel ini juga tokoh-tokoh kurang digambarkan secara jelas seperti gambaran fisiknya sehingga pembaca sulit berimajinasi tentang tokoh di dalamnya. Amanat yang aku dapat dari cerita ini, kita harus selalu menerima dan mensyukuri nikmat Tuhan. Sesungguhnya bukan melupakan yang menjadi masalahnya, tapi bagaimana cara agar kita bisa menerimanya. Sekian ulasan novel saya yang berjudul Bojan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.